248 mengontrol kren menangkap naga, Clear Sky Flying Hammer. Kejutan yang intens membuat organ Tang San terasa seperti terbakar, tetapi kesadarannya masih sangat jelas saat itu. Dia mengerti bahwa dia masih lebih baik dari tabrakan sebelumnya. Ayahnya pernah berkata kepadanya, Clear Sky Hammer adalah kutukan dari semua roh pertempuran tipe serangan. Tidak peduli seberapa kuat roh tipe serangan itu, kekuatan penghancur dari Clear Sky Hammer itu sendiri akan memberikan pukulan berat pada lawan. Terlebih lagi, ketika dia mengayunkan Clear Sky Hammer untuk membuat pusaran, dia juga menggunakan seni karakter, Shock, Clear Sky Nine Finals, dan dalam kondisi langsung, tidak diragukan lagi akan menciptakan efek terbesar. Tanpa Clear Sky Hammer, mengapa lagi Tang San menyerahkan berbagai keterampilan rohnya yang luar biasa? Keterampilan pengorbanan si Dragon Douluo sangat kuat, tetapi ketika tubuhnya dan Clear Sky Hammer bertemu, dan ketika kekuatan serangan kedua belah pihak memiliki sedikit perbedaan, Tang San pasti membuatnya lebih mudah. Kerusakan si Dragon Douluo pasti akan lebih besar dari miliknya. Lebih penting lagi, kekuatan restoratif Tang San sangat besar. Bahkan tanpa menggunakan sosis restorasi Oscar, itu pasti akan lebih cepat daripada milik si Dragon Douluo sendiri. Tapi Tang San tidak bersemangat tentang itu. Alasannya sederhana. Karena, dia berada di laut dan bukan platform pilar suci. Memang, dia berada di atas angin dari serangan barusan, tetapi posisinya saat ini beberapa puluh meter dari platform pilar suci. Apa yang bisa dia pikirkan, naga laut Douluo juga bisa dipikirkan. Di laut adalah waktu terbaik lawan untuk menyerang. Hanya dengan kembali ke peron dia bisa membalikkan arus pertempuran. Tantangan ini berbeda dari yang sebelumnya. Jalannya pertempuran disederhanakan, tetapi jauh lebih berbahaya daripada yang lain sebelumnya. Bahkan kesalahan kecil akan menyebabkan kejatuhan. Lagi pula, tanpa bisa menggunakan cincin roh dan keterampilan tulang roh, apakah itu Tang San atau naga laut Douluo, tubuh mereka akan lebih rapuh dibandingkan dengan kondisi pertempuran biasa. Kalau tidak, mereka tidak akan menyemprotkan darah dari mulut mereka karena tabrakan tadi. Oleh karena itu, Tang San segera menarik Clear Sky Hammer-nya ketika tubuhnya mulai tenggelam dengan cepat, dan secara bersamaan melepaskan Blue Silver Emperor. Hanya menggunakan semangat pertempuran dasar, dia tidak melanggar aturan. Berbeda dengan Clear Sky Hammer, pelepasan beberapa puluh kaisar perak biru meningkatkan daya apung Tang San saat kedua tangannya bergerak seperti mendorong ke bawah. Meskipun dia tidak bisa menggunakan teknik terbang tulang kaki kanan kaisar perak biru, dia masih bisa naik ke permukaan laut dengan sangat cepat. Tapi saat itu, kekuatan roh Tang San yang berkembang dengan jelas menangkap sosok biru tua yang mengejarnya dengan kecepatan yang menakutkan. Itu melewati pilar suci naga laut dan mendekat dengan kecepatan seperti itu. Si Dragon Douluo juga tidak senang sekarang. Dia bisa merasakan bahwa lengannya hampir patah dari serangan sebelumnya sementara sisik lengannya hancur. Meskipun mereka dipulihkan melalui semangat pertempuran, lengannya masih bergetar hebat. Kekuatan menindas yang datang dari Clear Sky Hammer telah meresap ke dalam tubuhnya sepenuhnya. Sementara organ Tang San terbakar, organnya sendiri lebih buruk. Jatuh ke laut dan menyemburkan 2 suap darah adalah satu-satunya cara untuk menyingkirkan kekuatan Clear Sky Hammer dari tubuhnya. Di sini dan sekarang, dia sangat memahami ketakutan dari semangat bertarung Clear Sky Hammer miliknya, dan sangat menyesal karena berjanji pada Tang San untuk tidak bertarung dengan skill spirit. Berada di laut, dia takut itu adalah kesempatan terakhirnya. Aku tidak bisa membiarkan anak itu sampai di pantai, atau aku tidak bisa bertahan setelah beberapa serangan lagi. Jadi, sementara Tang San merasakan bahaya, naga laut Douluo mengabaikan lukanya sendiri dan segera mempercepatnya di dalam air. Air laut hanya akan menjadi daya dorongnya dan bukan hambatannya. Segera, dia bisa melihat sosok Tang San saat menggunakan kaisar perak biru untuk muncul ke permukaan. Kesempatan yang bagus. Si Dragon Douluo takut pada Clear Sky Hammer sampai batas tertentu, tetapi tidak takut pada kaisar perak biru. Selanjutnya, berada di dalam air sementara tidak dapat menggunakan keterampilan roh, kekuatan apa yang bisa dikerahkan Tang San. Pada saat seperti itu, pelatihan 1 tahun yang dilakukan Tang San dengan Xiao Bai untuk memoles kemampuan pertempuran laut selama percobaan kedua mengambil efek penting. Merasakan pendekatan si Dragon Douluo, dia segera memberikan tanggapannya. Dia segera menarik kaisar perak birunya sementara jaraknya antara dia dan permukaan hanya 2 meter jauhnya. Pada saat yang sama, dia mengambil Clear Sky Hammer di tangannya lagi.
Tanpa berhenti sedetik pun, lengan kiri Tang San berayun dan Clear Sky Hammer meluncur dari tangannya, lurus ke arah si Dragon Douluo yang sedang menyerang. Hanya dalam sekejap setelah mengambil Clear Sky Hammer, beban yang menakutkan menyeret Tang San ke bawah 3 meter. Setelah membuangnya, Tang San berbalik ke atas tanpa ragu-ragu dan berenang ke permukaan dengan cepat. Si Dragon Douluo tidak bisa menahan tawa pada tindakan Tang San. Kamu pikir kamu bisa menghentikanku dari menyerangmu seperti itu? Aku tidak akan bertabrakan denganmu. Tidak bisa menggunakan skill roh, palumu itu tidak bisa melacakku, kan? Berpikir sampai di sini, si Dragon Douluo menggoyangkan tubuhnya sedikit dan sisiknya membuka dan menutup lagi, menyelam dengan cepat untuk membiarkan Clear Sky Hammer lewat. Selanjutnya, hanya dengan sedikit kekuatan, dia akan mampu mengejar Tang San yang muncul ke permukaan. Saat itu, keduanya akan seperti pisau ikan dan daging ikan. Tetapi sesuatu di luar perhitungan si Dragon Douluo terjadi. Tang San bahkan tidak menoleh, namun tangan kirinya membentuk cakar dan menyapu ke belakang. Dengan apa yang tampak seperti sedikit bergoyang, naga laut Douluo merasakan tekanan luar biasa dari atas kepalanya tepat saat dia menyerang. Ketika dia mengangkat kepalanya, dia hanya bisa melihat bahwa palu hitam berlapis emas gelap yang berkedip telah tiba di depannya. Ini bisa terjadi juga. Jaraknya terlalu dekat, turunnya Clear Sky Hammer juga terlalu cepat, yang membuat si Dragon Douluo menyerah mengejar Tang San tanpa pilihan. Kedua cakar terangkat, dia menghadap palu. Sebuah bang abadi terdengar. Clear Sky Hammer berat dan membawa kekuatan roh Tang San, tetapi tidak bisa dibandingkan dengan si Dragon Douluo level 95. Clear Sky Hammer lebih dari 2000 kg benar-benar diledakkan ke atas seperti akan terbang keluar dari permukaan air. Tapi, berat Clear Sky Hammer tidak sepenuhnya tidak efektif. Meskipun tidak dapat membahayakan si Dragon Douluo dalam situasi ini, bobotnya dan ledakan kekuatan yang dihasilkan dari tabrakan timbal balik juga menenggelamkannya, menundanya setidaknya selama 1 detik. Saat ini, Tang San sudah muncul ke permukaan. Dengan lambaian tangan kirinya, Clear Sky Hammer yang diledakkan oleh si Dragon Douluo menghilang di udara dan sekali lagi muncul di tangan kirinya. Dia melemparkannya lagi tanpa berhenti sebentar, dan pada saat yang sama, dia mendorong permukaan air laut dengan kuat dan melayang dari laut. Si Dragon Douluo tidak menghindar kali ini. Adegan Clear Sky Hammer mengejarnya terlalu menakjubkan. Dia menghadapinya secara langsung dan berpikir dia bisa menyerangnya ke angkasa lagi, tapi tiba-tiba menghilang. Air laut membentuk lubang pembuangan dari serangan kuat tiba-tiba dari kekuatan rohnya. Sekarang si Dragon Douluo berada di bawah Tang San. Lubang pembuangan berubah menjadi gelombang yang naik, yang mendorong Tang San ke udara tepat ketika dia mulai jatuh. Naga laut Douluo tidak senang. Dia tidak bisa membayangkan bahwa Tang San benar-benar akan menggunakan metode peralihan semangat pertempuran untuk menghindari pengejarannya, apapun yang terjadi. Tapi sekarang dia berada di permukaan air laut. Dia masih bisa melakukannya. Demikian juga dia mendorong air laut dan mengejar sosok Tang San. Ketika Clear Sky Hammer menghilang di dalam air, Tang San sudah beralih ke kaisar perak birunya. Sehelai rumput terlempar dan berubah menjadi seberkas cahaya biru dan keemasan yang menempuh jarak beberapa puluh meter, yang melilit pilar suci naga laut. Ketika Tang San selesai melakukan ini, naga laut Douluo sudah mengejarnya dari air. Di bawah kendali kekuatan rohnya, sebuah gelombang mendorongnya ke arah Tang San saat kedua cakar naga berkedip dengan cahaya. Tang San jelas merasa bahwa bahkan jika tangan giok misteriusnya bertemu dengan cakar naga biru yang bersinar, itu tidak akan ada gunanya baginya. Dengan kaisar perak biru melilit pilar suci, Tang San menarik dengan kekuatan besar, menyebabkan dirinya yang tenggelam didorong secara horizontal menuju pilar suci. Tapi kecepatan si Dragon Douluo lebih cepat darinya. Dengan laut di bawah kendali kekuatan roh naga laut Douluo, gelombang lain naik untuk mendorongnya ke arah Tang San, yang sebenarnya membuatnya lebih cepat daripada kecepatan Tang San menggunakan kaisar perak biru untuk menarik dirinya sendiri. Dia bisa melihat cakar naga yang tajam itu semakin dekat. Tampaknya Tang San tidak dapat melarikan diri dari pengejaran si Dragon Douluo apapun yang terjadi. Jika hanya si Dragon Douluo yang mengejarnya, Tang San masih memiliki peluang. Lagi pula, dia bisa menghadapi lawannya secara langsung dan menggunakan kekuatannya untuk kembali ke platform pilar suci. Tapi apa yang datang dengan si Dragon Douluo pada saat yang sama adalah gelombang besar. Setelah dibawa ke laut lagi oleh gelombang ini, si Dragon Douluo pasti tidak akan memberi Tang San kesempatan.
Naga Laut Douluo memahami hal ini, begitu pula Tang San. Di saat-saat seperti itu, Tang San menunjukkan penilaiannya yang mengejutkan dan kebijaksanaan pertempuran. Dia menghadapi pengejaran tanpa sedikit pun panik. Tangan kirinya berkilat hitam, kaisar perak biru yang menghubungkannya dan pilar suci naga laut telah menghilang, dan berubah menjadi Clear Sky Hammer. Berat Clear Sky Hammer tidak dirasakan oleh Tang San, tetapi masih ada. Dengan penampilannya, Tang San sendiri jatuh ke permukaan laut, sama tidak masuk akalnya dengan memuaskan dahaganya dengan racun. Tapi Tang San tidak benar-benar menggunakan palu di tangannya untuk menghadapi lawan, tetapi melemparkannya sekali lagi ke arah si Dragon Douluo. Karena dia sendiri dijatuhkan oleh palu ke permukaan air, momentum yang cukup yang dibutuhkan untuk membawanya ke platform pilar suci hilang. Tapi Tang San tampak seolah-olah dia tidak keberatan dan membiarkan dirinya jatuh saat dia menyesuaikan diri untuk menghadapi si Dragon Douluo. Naga Laut Douluo tersenyum dingin, lagi. Dia memamerkan cakar naganya untuk memblokir Clear Sky Hammer. Adegan yang menakjubkan dimainkan lagi. Clear Sky Hammer yang akan bertabrakan dengan cakar si Dragon Douluo tiba-tiba jatuh ke bawah dan menghindarinya, kemudian diayunkan ke atas dengan tiba-tiba, membanting ke arah dada si Dragon Douluo. Perubahan situasi sepertiga lebih cepat daripada di air laut. Ini sangat mengejutkan si Dragon Douluo. Dia mungkin membanggakan semangat bertarung yang kuat, tapi Clear Sky Hammer meninggalkan kesan yang terlalu dalam dan dia tidak berani membiarkan palu menakutkannya jatuh padanya. Cakar naga dipindahkan ke bawah dengan tergesa-gesa, tetapi Clear Sky Hammer turun lagi, dan kali ini membuat busur besar ke atas dan menyerang ke bawah, mengubah target menjadi kepala naga laut Douluo. Sekarang, Tang San yang jatuh ke laut, menggerakkan kedua tangannya tanpa henti, seperti meraih dan melepaskan, sepertinya mengendalikan Clear Sky Hammer dengan satu utas, membuatnya melakukan perubahan yang luar biasa. Memang, itu adalah mengontrol Crane Catching Dragon, salah satu ajaran utama Sekte Tang. Di air laut, Tang San menggunakan Controlling Crane Catching Dragon untuk mengubah arah Clear Sky Hammer untuk memberi dirinya waktu untuk keluar dari air. Serangan kedua yang dia lakukan sebelum dia keluar dari air sebenarnya menggunakan pemikiran si Dragon Douluo. Controlling Crane Catching Dragon miliknya sangat kuat, tapi dia sudah berada di udara saat Clear Sky Hammer berada di air laut. Dia tidak bisa mengendalikannya saat medianya berbeda. Hanya kesadaran si Dragon Douluo terhadap serangan pertama yang membuatnya melakukan ini. Dan sekarang, di udara, naga penangkap derek Tang San seperti ikan di dalam air. Clear Sky Hammer di bawah kendalinya yang tepat dengan dukungan Mysterious Heaven Power, berubah menjadi Clear Sky Flying Hammer. Terus-menerus mengubah pelecehan, tetapi tidak melawan lawan secara langsung, itu hanya demi mengulur waktu. Tang San tahu dengan jelas bahwa begitu Clear Sky Hammer dan cakar naga kuat lawan bertemu, itu akan segera dikirim terbang dan si Dragon Douluo pasti akan menyusulnya. Tapi kekuatan serangan Clear Sky Hammer sangat menakutkan. Jika itu mendarat di lokasi lain si Dragon Douluo, dia tidak akan bisa menahannya. Karena itu, dia harus menghindari cakar naga si Dragon Douluo dan terus-menerus mengubah arah serangan. Dengan demikian, kecepatan pengejaran si Dragon Douluo mungkin terlihat secepat sebelumnya tetapi sebenarnya lebih lambat karena pembatasan Clear Sky Hammer. Menggunakan pekerjaan singkat ini, Tang San mengendalikan palu dengan tangan kirinya sementara tangan kanannya bergerak di belakangnya dan menembakkan cahaya keemasan sepanjang lebih dari 20 meter, menempel pada sisik patung naga raksasa pilar suci naga laut dengan akurat. Tang San mengeluarkan kekuatannya lagi, menarik dirinya yang jatuh ke platform dengan kecepatan baru. Memang, itu adalah cakar ilahi terbang Tang San. Ketika dia jatuh ke air laut dan menyingkirkan Clear Sky Hammer untuk melepaskan kaisar perak biru, dia mengeluarkan 24 jembatan cahaya bulan dan meletakkannya di lengan kanannya. Pencabutan dari Kaisar Perak Biru adalah untuk menutup jaraknya dengan pilar suci dan masuk ke jangkauan penangkapan cakar ilahi terbang. Dia membutuhkan Clear Sky Hammer untuk menahan si Dragon Douluo, jadi dia tidak bisa beralih ke Blue Silver Emperor. Flying Divine Claw, yang tidak pernah sering digunakan Tang San sebagai senjata tersembunyi Sekte Tang, memainkan peran besar saat ini. Flying Divine Claw, setelah beberapa perbaikan oleh Tang San, jarak efektifnya meningkat menjadi 30 meter. Dengan mengendalikannya melalui mekanisme yang terkunci di lengannya dan menembak menggunakan mesin, itu adalah senjata tersembunyi tipe kabel di senjata tersembunyi mekanis Sekte Tang. Bisa digunakan untuk menyerang maupun melintasi medan yang sulit, terutama dalam pendakian.
Dalam kehidupan Tang San sebelumnya, Flying Divine Claw milik Tang Sekte adalah senjata terbaik yang digunakan untuk memanjat dinding benteng. Sekarang, Tang San menggunakan Flying Divine Claw untuk membalikkan situasi. Meskipun kekuatan mencengkeram Flying Divine Claw tidak bisa menusuk pilar suci, menempel pada sisik patung naga tidak menimbulkan masalah. Bagaimana itu bisa salah di mata Tang San? Melihat Tang San semakin dekat ke pilar suci, naga laut Douluo merasa sangat tidak sabar. Dia tahu bahwa begitu Tang San mendarat di peron, Tang San tidak akan pernah memberinya kesempatan untuk memaksanya masuk ke air, dan pertempuran ini akan berakhir. Luka-luka yang ditimbulkan oleh tabrakan itu sudah membuatnya sakit, dan peluangnya menjadi lebih tipis pada detik. Clear Sky Hammer milik Tang San sedang dikendalikan oleh teknik yang tampaknya luar biasa, sehingga tidak ada pilihan lain selain memecah fokusnya. Mencoba mengejar Tang San lagi dengan kecepatan lebih sulit dari sebelumnya. Saat itu, si Dragon Douluo menunjukkan sisi kuatnya. Ketika Clear Sky Hammer mengubah arah lagi dan membidik ke arah perut, dia tidak mengelak. Dia membiarkan palu menghantam perutnya sementara cakar naganya bertepuk ke belakang, memukul keras gelombang besar yang dia bawa seperti seluruh dirinya ditembakkan seperti bola meriam ke arah Tang San. Ini akan menjadi langkah yang menentukan. Bang! Si Dragon Douluo diluncurkan ke udara beberapa meter oleh dampak Clear Sky Hammer, tapi dia juga mencapai tujuannya saat air yang dia dorong membuatnya mendapatkan kecepatan yang mengerikan dalam waktu singkat. Palu yang jatuh di belakangnya tidak mengejarnya lagi. Karena dia terus mengejar, jarak dari Tang San hanya 10 meter, sedangkan Tang San masih 10 meter dari tepi pantai. Ini adalah kisaran yang menentukan, dan si Dragon Douluo menghitung secara akurat bahwa bahkan jika Tang San menarik kembali Clear Sky Hammer-nya dan melemparkannya lagi, itu pasti tidak akan lebih cepat dari kecepatannya sendiri. Dia pasti bisa menarik Tang San kembali ke air laut sebelum yang terakhir bisa mencapai tepi pantai. Kekuatan spiritual Tang San lebih kuat dari si Dragon Douluo. Bagaimana mungkin dia tidak melihat apa yang bisa dilakukan lawan? Jika dia tidak bisa tepat waktu dengan Clear Sky Hammer, maka jangan gunakan itu. Tidak lagi mengendalikan Clear Sky Hammer, tangan kirinya menyapu pinggangnya dan kedipan logam yang tak terhitung jumlahnya seperti bunga mekar muncul di hadapan Tang San. Dia bahkan sempat menyapa si Dragon Douluo, jarum penusuk tulang, baju besi pecah dan beracun. Di bawah kekuatan-kekuatan roh level 84, beberapa puluh senjata tersembunyi menyegel kemajuan si Dragon Douluo. Setiap senjata tersembunyi memiliki lolongan yang menusuk telinga. Tang San tidak menipu si Dragon Douluo, karena setiap senjata tersembunyi ini mampu menembus konstitusi, dan bahkan ada beberapa proyektil pencuri jiwa klaster. Saat itu, Poison Douluo menggunakan ini untuk mundur dari lawan yang jauh lebih kuat darinya. Kekuatan dan kekuatan roh Tang San saat ini bahkan lebih besar dari Poison Douluo. Ketika senjata tersembunyi ini ditampilkan seperti burung merak yang membuka ekornya, hasil dari pertempuran ini diputuskan. Merasakan kekuatan dorong maniak, cahaya iris si Dragon Douluo akhirnya meredup. Cincin roh kelimanya dengan cepat membentuk perisai di depannya saat suara gemerincing terjadi dengan perubahan mistis dari sisiknya. Percikan terbang saat suara tabrakan terfokus meletus antara Tang San dan si Dragon Douluo. Menggunakan keterampilan roh kelima, surat naga ilahi, naga laut Douluo memblokir senjata tersembunyi Tang San sepenuhnya, tetapi saat itu, Tang San juga berhasil mendarat di platform pilar suci naga laut. Dengan kaki di tanah yang kokoh, Tang San tidak bisa menahan seteguk darah yang dia keluarkan. Terengah-engah dengan beberapa langkah mundur, dia tiba di sebelah Xiao Wu. Tangan kanannya gemetar dan Flying Divine Claw ditarik, kembali ke mekanisme lengan dengan cepat. Sisik naga kembali ke tubuh saat naga laut Douluo juga mendarat di peron dengan dorongan ombak, kedua matanya kehilangan fokus. Sisik naga perlahan memudar darinya, menunjukkan wajahnya yang biasa tapi saat ini pucat. Meluruskan pinggangnya, dada Tang San naik turun tetapi matanya diam saat mereka bertemu dengan si Dragon Douluo sendiri tanpa mundur. Proses kembali ke peron dari laut hanyalah beberapa saat, tetapi dalam waktu yang begitu singkat, dapat dikatakan Tang San melakukan semua yang dia bisa. Tanpa menggunakan keterampilan roh, dia mengerahkan semua kekuatan terpendamnya. Itu terlihat sederhana, tetapi sebenarnya itu membebaninya jauh lebih besar daripada pertempuran sebelumnya, terutama jantung. Kalau tidak, dia tidak perlu menggunakan proyektil pencuri jiwa klaster sebagai barang habis pakai. Kamu menang.
Ekspresi si Dragon Douluo menjadi tenang secara bertahap saat dia berbicara dengan Tang San. Untuk bertahan melawan senjata tersembunyi Tang San, dia menggunakan keterampilan roh, jadi hasil pertarungan diputuskan. Jika dia masih tidak mau sebelumnya, kemudian melihat Tang San menarik kembali cakar ilahi terbangnya dan palu langit cerah yang muncul di tangan kirinya lagi, naga laut Douluo mengerti bahwa dia kalah tanpa ketidakadilan. Tang San berkata, berkat tunjangan senior. Jika keterampilan roh digunakan, kemungkinan kemenangan tidak akan jelas. Tapi bisakah Anda memberitahu saya metode yang Anda gunakan untuk mengendalikan semangat pertempuran itu? Keterampilan roh gadungan apa itu? Tang San berbicara, ini disebut mengontrol bangau menangkap naga. Ini adalah metode menggunakan kekuatan roh. Dilatih secara ekstrim akan memungkinkan Anda mengontrol objek dalam jarak tertentu seperti yang baru saja saya lakukan. Ini dapat diterapkan secara luas dalam pertempuran praktis. Yang terakhir serangan yang saya lakukan terhadap Anda adalah senjata tersembunyi, seperti bentuk senjata. Saya masih mengambil jalan pintas dalam pertempuran ini, karena saya tidak yakin saya bisa menahan keterampilan roh ke-9 Anda. Perbedaan antara kekuatan roh kita sangat besar. Menggunakan keterampilan dan cara lain untuk berbaikan bukanlah hal yang mudah. Naga Laut Douluo mengangguk dan tidak mengatakan apa-apa. Dia mengangkat kepalanya dan melihat cahaya keemasan di langit, menepuk tangannya di pilar suci. Dalam sekejap, patung naga dari pilar suci tampak menjadi hidup, dengan energi berbentuk naga emas berputar dengan auman naga, menabrak Tang San melalui dadanya. Pada saat yang sama, energi berbentuk naga mengeluarkan sinar cahaya keemasan yang mendarat di dahi Xiao Wu. Lampu merah di dahi Xiao Wu bersinar. Itu menembakkan selubung cahaya merah dan memasuki tubuhnya setelah hancur. Suara yang familiar dan membosankan terdengar lagi. Itu segera diikuti oleh merek Trisula Tang San yang memancarkan warna yang menarik setelah diresapi dengan energi berbentuk naga emas. Dia hanya merasa bahwa dia dipenuhi dengan kekuatan. Cedera yang dia derita dari pertempuran melawan si Dragon Douluo disembuhkan secara instan dan kekuatan rohnya juga pulih ke kondisi terbaik. Suara yang bermartabat dan dalam terdengar. Uji coba kelima, tantangan, gelar Douluo, semua ujian telah dilalui. Karena oportunisme dalam proses tantangan, tidak semua 7 pilar suci Guardian Douluo disetujui. Oleh karena itu, hadiahnya diturunkan. Hanya dapat menawarkan hadiah dasar, afinitas dengan Seagot meningkat sebesar 5%. Waktu yang digunakan untuk menyelesaikan uji coba adalah 22 jam. Bahkan tidak sepertiga dari total waktu. Hadiah dikalikan 3. Afinitas Seagot meningkat 15%, afinitas total, 50%. Karena menerima hadiah tinggi karena oportunisme, percobaan ke-6 telah berubah, kesulitan meningkat. Di udara, cahaya keemasan yang kehilangan dukungan dari cahaya 7 pilar suci berubah menjadi pilar cahaya keemasan dan menyinari Tang San. Sensasi hangat dan panas melonjak dari segala arah seperti untaian sutra merembes ke dalam tubuhnya, seperti itu adalah transformasi halus. Tang San sendiri tidak berpikir bahwa setelah mengambil jalan pintas melalui percobaan kelima, dia masih bisa mendapatkan 15% afinitas Seagot sebagai hadiah, yang membuatnya sangat bahagia. Dia jelas merasakan bahwa merek Trisula Seagot menjadi panas mendidih di dahinya sekarang, dan gelombang energi yang luar biasa menyebar di tubuhnya. Cincin roh kelima yang berevolusi sebelumnya menyebabkan 5 tulang rohnya memanas lagi sehingga Tang San mencoba menggunakan kekuatan rohnya untuk merasakan perubahan pada mereka tetapi tidak dapat merasakan sesuatu yang istimewa. Sepertinya afinitas dengan Seagot secara halus mengubah sesuatu. Di mata naga laut Douluo dan Xiao Wu, merek Trisula Dewa Laut di dahi Tang San menunjukkan beberapa perubahan kecil, dari emas cerah asli menjadi emas gelap, sementara merek itu sendiri memiliki merek tambahan yang rumit. Karena merek awalnya kecil, jika tidak diperiksa dengan jelas, merek akan sulit untuk diperhatikan. Itu menjadi lebih halus dari sebelumnya. Merek Trisula Dewa Laut sekarang tampaknya sedikit lebih menonjol dari dahi Tang San. Cahaya keemasan memudar dan semuanya kembali normal. Tang San yang terisi penuh merasa seperti dia bisa menantang 7 pilar suci Douluo lagi tanpa masalah. Dia tanpa sadar mengepalkan tinjunya, merasakan kekuatan rohnya bergerak di dalam dirinya dan bangkit secara rahasia. Hanya dalam 22 jam kerja, setelah mengalami 7 pertempuran, itu bukanlah pertempuran yang membutuhkan semua upayanya, tetapi tekanan dari menghadapi 7 gelar Douluo masih membuatnya mengalami pertumbuhan. Dia selangkah lebih dekat menuju kekuatan roh level 85.
Naga Laut Douluo memberi hormat sedikit kepada Tang San. Selamat, tuanku, karena telah melewati percobaan kelima dan memiliki lebih dari 50% afinitas dengan Seagot. Tang San terkejut, senior, Anda tahu persentase kedekatan saya dengan Seagot. Si Dragon Douluo menjawab, karena perubahan pada merek Anda. Itu hanya bisa seperti ini ketika lebih dari 50%. Saya tidak bisa mengatakan banyak tentang itu, tetapi saya dapat memberitahu tuanku, bahwa jika Anda ingin benar-benar merasakannya, keajaibannya, lalu bekerja keras pada 4 percobaan terakhir dan tingkatkan menjadi 100%. Hanya dengan begitu, kamu dapat benar-benar memahami artinya. Terima kasih atas pengingatmu. Saat itu, semua orang di garis pantai melompat secara bersamaan, dan setelah menggunakan air laut untuk beberapa lompatan, mereka mendarat di peron. Wajah mereka semua tidak bernyawa, seperti mereka telah mengalami sesuatu yang mengerikan. Apa yang salah denganmu? Tang San bertanya dengan bingung. Dai Mubai berbicara dengan getir, San kecil, cepatlah dan lihat isi percobaan ke-6. Sebelum kamu menyelesaikan percobaanmu, isi percobaan ke-6 kami tidak muncul juga. Tapi baru saja kita semua mendapat pemberitahuan di saat yang sama. Kesulitannya meningkat. Tidak perlu. Biarkan aku memberitahumu sendiri. Suara lembut dan mulia datang dari belakang. Tang San berbalik dan hanya melihat Seagot Douluo Bosaiksi berpakaian merah yang tiba di belakangnya sejak siapa yang tahu kapan. Naga Laut Douluo mundur ke samping dengan formalitas. Selamat siang, senior. Tang San menyapa secara resmi dengan tergesa-gesa. Wajah Bosaiksi menunjukkan sedikit senyum tipis. Aku juga tidak menyangka bahwa kamu benar-benar bisa sampai ke titik ini begitu cepat. Tapi apa yang akan terjadi harus datang. Kamu pasti mendapat pemberitahuan, bahwa isi percobaan ke-6 mengalami peningkatan kesulitan, karena jalan pintasmu di sidang kelima. Dada Tang San menegang, senior, satu-satunya yang santai di persidangan. Kelima adalah aku. Ini tidak ada hubungannya dengan rekanku. Meningkatkan kesulitan seharusnya hanya tentang aku saja. Bos Saiksi menggelengkan kepalanya, Tuan Seagot benar-benar adil. Selama ujian Oscar, dapatkah Anda mengatakan bahwa dia mengikuti ujian dengan adil? Bahkan Dai Mubai dan 2 orang lainnya, jika bukan karena pencarian kekuatan roh dan pengingat serta strategi rahasia Anda, bagaimana mungkin? Mereka lulus begitu mudah. Dan, selain Oscar, Tang San terdiam sesaat. Melihatnya seperti ini, memang benar bahwa semua orang mengambil jalan pintas di percobaan kelima. Dia sudah mengerti bahwa alasan mengapa uji coba sebelumnya tidak menunjukkan indikasi bahwa mereka menggunakan solusi dalam uji coba itu karena uji coba itu sendiri seperti tes kelompok. Semua orang saling membantu dan menggunakan keterampilan adalah tampilan kebijaksanaan, dan juga bagian dari ujian. Tapi tes percobaan kelima adalah kekuatan individu. Bekerja di sekitar mereka dan bercampur dengan kekuatan orang lain akan membuat mereka dinilai sebagai oportunistik. Lalu senior, apa isi sidang ke-6 kita? Tang San tidak memeriksa karena Bos Saiksi ada di depannya, dan dia sudah mengatakan bahwa dia akan menanyakan langsung untuk menghormati Pinnacle Douluo ini. Bos Saiksi menghela nafas kecil, awalnya, percobaan ke-6mu adalah menahan serangan gabungan dari Seagot 7 Pilar Suci Douluos untuk sementara waktu. Tapi sekarang, karena kesulitannya meningkat, itu berubah. Setelah mendengar apa yang dikatakan Bos Saiksi, ekspresi Tang San sangat berubah. Bertahan selama tongkat Jos di bawah serangan 7 pilar suci Guardian Douluos sudah cukup gila untuk percobaan. Orang harus tahu bahwa Tang San mungkin bisa menghadapi salah satu dari mereka, tetapi ketika ketujuh dari mereka bekerja sama dan saling mendukung, itu akan seperti ketika Shrek Seven bersama. Kekuatan mereka akan dikalikan beberapa kali. Lupakan waktu Jos Stick tunggal. Apakah mereka bisa bertahan menghadapi satu gelombang serangan sulit ditebak? Lebih penting lagi, dari 7 Shrek, Zhu Zuqing hanya lulus ujian 5 kelas hitam dan menyelesaikan semua ujiannya sehingga dia tidak dapat berpartisipasi dalam percobaan ke-6. Kekurangan satu anggota, kekuatan Shrek Seven akan sangat berkurang karena mereka bahkan tidak bisa menggunakan teknik fusi roh paling kuat saat ini, Phantom Nether White Tiger. Dalam kondisi ini, 6 orang yang memegang satu Joss Stick akan lebih sulit dari sebelumnya. Domain pembasmi setan naga laut Douluo tidak bungkuk. Tanpa 2 domain Tang San sebagai jaminan, satu Joss Stick akan seperti mimpi buruk bagi mereka. Tapi mendengar apa yang dimaksud Bos Saiksi, kesulitan meningkat setelah percobaan ke-6 tidak akan berhenti di situ.
Apa jadinya jika itu akan lebih sulit daripada menghadapi Guardian Doulos 7 Pilar Suci Sagot? Apakah benar-benar ada peluang untuk lulus uji coba ke-6? Lalu senior, isi percobaan ke-6 kita. Tang San tampak tegang ketika mengajukan pertanyaan. Dia akhirnya mengerti mengapa wajah teman-temannya tidak menyenangkan. Bos Saixi tersenyum sedikit dan berkata, ujian ke-6mu masih tentang bertahan hingga 1 joystick. Tapi, yang menyerangmu bukanlah naga laut dan yang lainnya. Ini aku.